Bekasi merupakan salah satu kota yang berada di sebelah timur Jakarta. Berjalannya waktu, kota Bekasi mengalami perkembangan yang pesat sebagai pusat industri. Kala itu, kota Bekasi dikenal sebagai kota yang didominasi oleh pertanian. Namun kini telah mengalami transformasi yang luar biasa hingga menjadi kota industri yang sangat penting untuk Indonesia. Sehingga membuat lokasi tersebut sangat strategis di sebelah timur Jakarta. Dalam perkembangan industri, kota Bekasi juga telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi nasional Indonesia. Bahkan, Bekasi sendiri telah menjadi salah satu sumber pendapatan pajak terbesar bagi pemerintah setempat. Berkembangnya zaman tidak menutup kemungkinan kota Bekasi dihadapkan berbagai masalah seperti polusi udara, limbah industri, dan kemacetan lalu lintas adalah masalah yang perlu diatasi agar dapat meningkatkan kualitas lingkungan. Tidak hanya masalah dampak lingkungan, namun juga di balik potensi kota Bekasi tersimpan sisi gelap yang sangat mengerikan seperti sering terjadinya tindak kriminal. Yang paling sering terjadi, tindak kriminal di kota Bekasi adalah pembegalan kendaraan bermotor. Bahkan, tak sedikit orang yang pernah menjadi korban dari pembegalan tersebut. Seperti kisah yang dialami oleh Jamal. Pemilik bengkel tambal ban di Bekasi ini sempat menjadi korban pembegalan. Namun, Jamal melakukan perlawanan sehingga terjadi konflik yang sangat pelik antara Jamal dan komplotan begal. Jamal sendiri merupakan seorang pria berumur 30 tahun dan telah memiliki keluarga dengan dikaruniai satu orang anak perempuan. Kesehariannya, Jamal bekerja di bengkel kecil miliknya yang berada di pinggiran Bekasi. Meskipun bengkelnya kecil dan terbilang sederhana, namun lokasi bengkel Jamal cukup strategis. Bengkel Jamal ini tidak berada di pemukiman warga seperti kebanyakan bengkel lainnya. Hanya saja, bengkelnya memiliki letak di kawasan industri pabrik yang cukup jauh dari pemukiman warga. Kawasan industri pabrik tersebut merupakan tempat aktivitas berat sepanjang hari. Sejak pagi hingga malam, mesin-mesin berat terus berderu dan mobil kontainer terus berlalu lalang. Meskipun bengkel kecil, namun Jamal selalu menolong siapapun yang butuh pertolongannya. Termasuk para supir-supir kontainer yang mobilnya mengalami rusak, ia tidak segan-segan untuk memberikan bantuan. Selain sebagai seorang tambal ban, ia juga adalah seorang tukang reparasi handal yang telah melayani para pekerja pabrik selama bertahun-tahun. Bahkan, tidak hanya mobil saja yang bisa ia perbaiki, melainkan juga mesin-mesin di pabrik yang dapat ia perbaiki. Pada suatu malam, Rudi yang merupakan seorang karyawan pabrik yang dekat dengan bengkel Jamal mendatangi Jamal dengan wajah yang pucat. Rudi menceritakan pengalamannya yang sangat menakutkan, terutama saat dia dibegal. Uang gaji Rudi sampai habis akibat dirampas para begal. Padahal, itu uang gajinya selama 1 bulan. Dengan terpaksa, Rudi pun akhirnya memberanikan diri untuk meminjam uang kepada Jamal. Jamal yang tidak tega mendengar Rudi kena begal, akhirnya ia meminjamkan uang kepada Rudi. Namun berjalannya waktu, akhirnya suatu ketika, giliran Jamal yang terkena sial didatangi oleh 2 orang preman di bengkelnya. Malam itu, Jamal bersiap untuk pulang setelah menutup bengkelnya. Namun langkah kakinya terpaksa berhenti akibat 2 orang laki-laki yang mendatangi bengkelnya. Satu dari 2 orang tersebut menyapa Jamal sembari menunjukkan sebuah pisau.
Orang itu mengatakan bahwa dirinya sedang membutuhkan uang. Jamal sendiri mengetahui bahwa penjahat itu adalah bagian dari geng yang telah lama menguasai wilayah tersebut. Para begal tersebut tidak ragu-ragu menggunakan kekerasan jika Jamal melakukan perlawanan. Hingga akhirnya, Jamal pun memberikan sedikit uangnya pada mereka. Namun, mereka mengatakan bahwa uang tersebut tidak cukup. Hingga akhirnya, uang seluruhnya milik Jamal dirampas paksa. Jamal sempat melakukan perlawanan, hingga akhirnya Jamal pun mengalami luka parah dan harus dilarikan ke rumah sakit. Masyarakat sekitar dan teman-teman bisnis serta pelanggan setia Jamal terkejut mendengar itu dan marah dengan apa yang telah terjadi. Dalam pemulihannya, selama berhari-hari di rumah sakit, Jamal melalui proses pemulihan yang panjang dan berat. Ia merasakan dukungan yang luar biasa dari keluarga dan teman-teman. Bantuan finansial dan moral terus mengalir, membantu Jamal untuk mengatasi keterpurukannya. Namun sampai Jamal pulih dari lukanya, polisi belum juga berhasil menangkap orang yang membegal Jamal. Perlu diketahui bahwa di kawasan industri Bekasi, selain ada preman kelas teri yang suka membegal, juga ada preman kelas kakap atau raja begal yang sadis. Raja begal itu berjuluk Asep Kored. Ia adalah ketua komplotan begal yang sangat sadis dan juga ditakuti oleh warga sekitar. Asep Kored sendiri memiliki reputasi sebagai seseorang yang kejam dan licik. Ia selalu berhasil menghindari penangkapan pihak kepolisian selama bertahun-tahun. Setelah insiden brutal yang menimpa Jamal, beredar kabar bahwa ketahuan Asep Kored adalah otak di balik serangan tersebut. Orang-orang di kawasan industri menjadi semakin marah dan ingin mengakhiri teror yang telah lama berlangsung. Para pekerja pabrik yang sangat marah dengan tindakan komplotan Asep Kored, mereka mulai membentuk patroli malam bergantian. Sejak saat itu, Jamal dan para pekerja pabrik selalu kompak untuk menumpas pembegalan di kawasan tersebut. Jamal kemudian mengumpulkan para pekerja pabrik untuk menumpas para begal. Asep Kored yang menjadi pimpinan para begal kemudian membuat rencana untuk menyerang para pekerja pabrik secara terang-terangan. Pertempuran pun terjadi di tengah malam. Dan dalam pertempuran tersebut, banyak orang yang terluka bahkan tewas. Namun tampaknya pihak kepolisian tidak mampu meredam amarah tersebut. Konflik komplotan begal di kawasan industri Bekasi pun berlanjut dan semakin memanas. Setelah rangkaian bentrok antara pekerja pabrik dan kelompok begal. Jamal yang menjadi pimpinan para pekerja pabrik kemudian menantang Asep Kored untuk berkelahi 1 lawan 1. Hal itu dilakukan Jamal agar lebih efisien dan meminimalisir korban. Tentu, Asep Kored pun yang menjadi ketua para begal tidak mundur. Pertarungan pun terjadi di malam yang gelap dan hening, di tempat terpencil di pinggiran Bekasi. Jamal terlihat menenteng sebatang pipa besi sebagai senjatanya. Sedangkan Asep Kored yang memiliki reputasi sebagai petarung ulung di antara begal-begal hanya membawa pisau lipat yang cukup tajam. Dalam sekejap, pertarungan dimulai. Asep Kored dengan cepat mendekati Jamal. Gerakan Asep Kored cukup cepat dan gesit, membuat sulit ditangkap oleh Jamal yang besar dan lamban. Namun, Jamal memiliki kekuatan yang luar biasa dan ketangguhan yang memungkinkannya untuk menahan serangan-serangan tajam Asep Kored. Berjalannya waktu, nasib buruk akhirnya menghampiri Asep Kored. Saat ia mencoba menghindari serangan Jamal, ia terpeleset dan jatuh ke tanah.
Jamal yang melihat kesempatan itu, kemudian dengan cepat mengambil sebuah batu besar yang terletak di dekatnya. Dan dengan kekuatan penuh, Jamal menghantamkan batu besar tersebut tepat ke bagian kepala Asep Kored. Melihat Asep Kored yang terluka akibat hantaman Jamal, kemudian pertarungan itu berakhir. Dan Jamal berdiri di atas tubuh Asep Kored yang terkapar dengan kemenangan. Singkat kata, Asep Kored pun tewas di lokasi karena langsung dikeroyok oleh kerumunan massa. Demikian rangkaian kisah tentang akhir cerita Raja Begal Bekasi yang tewas di tangan tukang tambal ban. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.